Pak Yuki, apa kabar? Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Pak Rizka. Yuki, ada apa kabar? Ya, Bagaimana Bu Rizka? Ya, Alhamdulillah Bu. Cuman ini Bu, saya punya problem Bu sedikit. Makanya dari kemarin saya nge-WA Ibu terus kan ya. Mohon oh maaf. pantesan kemarin Pak Yuki itu WA saya terus. Maaf ya Pak, kemarin nggak dibalas karena kemarin saya itu lagi sibuk. Oh iya Pak, apa ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Bu, ya nggak apa-apa Bu. Saya ngerti lah Ibu kan sibuk ya. Konsul di mana-mana. Ya. Gini Bu, jadi boleh nggak kita ini bincang-bincang Bu sebentar aja Bu? Ya tentu saja boleh dong Pak. Kebetulan saya ada Ya. waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nanti? Ya Bu, saya harap dengan berbincang-bincang dengan Ibu, saya dapat solusi Bu dari permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya. Saya juga pengen ngobrol sih, intinya itu aja Bu. Oh begitu. Memangnya ada masalah apa Pak Yuki? Ya Bu, jadi begini kan Bu ya, eh, di pergantian siswa Bu ya, dari pergantian cara belajar siswa, ini kan kita itu harus mengakomodir eh, karakteristik anak ya, mulai dari gaya Ya, belajar atau kelebihan anak juga ya, ini khususnya untuk gaya belajar Bu. Jadi dengan gaya belajar yang berbeda-beda ya tentunya kan Bu ya harus ada fasilitas yang eh, komplit Bu ya. betul. Sementara saya alhamdulillah sih Bu untuk pihak sekolah mendukung untuk pengayaan fasilitas-fasilitas yang komplit ini. Hanya saja kan eh, butuh waktu Bu ya, butuh waktu sehingga saya kebingungan juga di dalam jeda waktu pengayaan atau perbaikan juga saya harus bagaimana gitu ya memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda ini di tengah Oh, keterbatasan fasilitas sekarang gitu. oh begitu. Baik. Tadi Pak Yuki bilang kan kebutuhan belajar anak itu berbeda-beda. Berarti Pak Yuki juga harus menggunakan fasilitas yang tersedia itu harus komplit. Istilahnya seperti itu ya Pak ya. Terus, apakah Ya Bapak Bu. sudah menelusuri penyebab kurangnya fasilitas yang ada di sekolah Bapak? Ya Bu, ini sebenarnya seperti ini Bu, untuk sekolah saya ini fasilitas ya dengan optimal Bu dimunculkan setiap kelas gitu ya. Di fokus alhamdulillah ada gitu Bu. Kemudian CCTV juga sudah ada, kemudian papan tulis gitu ya. Nah, hanya saja ini Bu khususnya untuk Infokus Bu ya. Ini ternyata banyak yang rusak Bu, Oh, begitu. banyak yang rusak Oh, gitu. begitu. Jadi Nah, akhirnya saya bingung juga. Ini kan kalau Infokus enak kan Bu ya. Infokus iya. itu kalau misalkan saya materi dimensi 3 itu kan bisa muter gitu ya, Hmm, bisa merekam video lewat Infokus. Kalau nggak ada kan masa iya. materi dimensi 3 harus ditulis di bidang 2 dimensi gitu ya, susah juga kan bingung gitu. Hmm. Rusak gitu. Oh, begitu, Pak. Kemudian menurut dari pengamatan Pak Yuki tadi itu, apa sih yang menyebabkan fasilitas di sekolah Pak Yuki itu mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kurangnya fasilitas yang tersedia di sekolah Pak Yuki? Mau Ibu diulangi Bu?
Iya, melalui pengamatan dari Pak Yuki tadi, apa yang menyebabkan kerusakan fasilitas yang tersedia di Pak Yuki sehingga menyebabkan kurangnya fasilitas yang digunakan di sekolah Bapak seperti itu? Iya Bu, jadi begini Bu, saya lihat ternyata memang kurang kesadaran dari siswa Bu. Jadi saya lihat ternyata karena mereka menyadari bahwa ini fasilitas milik negara, mungkin ada beberapa siswa yang usia dan menggunakan infokus ini seenaknya sehingga gampang rusak. Akhirnya rusaklah infokus itu gitu ya. Jadi tetap saja sekolah juga susah juga untuk melihat dengan kebiasaan buruk ini Bu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak nih, kondisi ideal yang seperti apakah yang Bapak inginkan ketika fasilitas itu tersedia dengan kondisi murid yang ada di sekolah Bapak? Ya, Pak Yuki? Jadi kondisi ideal itu adanya kesadaran dari siswa gitu ya. Jadi walaupun justru gara-gara ini adalah barang milik negara Bu, harusnya siswa itu sadar bahwa harus menjaganya dengan baik. Jagalah barang ini seperti milik sendiri gitu Bu. Begitu. Jadi karena ini kan untuk kepentingan bersama juga gitu ya, saya kalau bisa itu Bu. Oh, begitu. Baik. Nah, kalau begitu ya Pak Yuki, apakah yang dapat Bapak lakukan agar dapat meningkatkan kesadaran siswa tersebut supaya bisa menjaga fasilitas sekolahnya? Ya mungkin yang saya pikirkan sekarang secara sepihak ya, berarti saya itu harus banyak sosialisasi juga memberikan pengertian kepada anak tentang betapa pentingnya fasilitas ini untuk mereka dan untuk orang lain Bu. Karena ini kan selain untuk mereka, untuk adik kelas mereka juga nanti ya seterusnya saya mungkin harus ngobrol juga sama orang tua ya, karena kan nggak bisa saya sendirian saja Bu, kalau yang di rumah juga tidak memberikan pengertian seperti itu Bu. Oh, betul. Nah, kemudian apakah metode tersebut pernah dilakukan sama Pak Yuki dan pernah berhasil di sebelum-sebelumnya? Ya alhamdulillah Bu, metode yang pernah saya lakukan ini ya tadi saya memotivasi saja siswa Bu, memberikan pengertian saja gitu kepada siswa. Ini pernah saya lakukan di semester kemarin Bu, di kelas 12J gitu ya. Jadi saat Infokus baru datang, saya bilang kepada anak bahwa ini harus dijaga, ya ini harus dijaga agar nanti bisa terpakai lama gitu ya. Dan ini juga harus akan bermanfaat untuk adik-adik kelas kalian nanti gitu ya. Jangan sampai dengan koridor gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah Bu, setelah satu semester ini alhamdulillah mulai dari Infokus atau fasilitas yang ada di sekolah yang ada di kelas itu bisa terjaga ya, masih berjalan dengan baik gitu. Seperti itu Ibu. Wah, luar biasa sekali ya apa yang Bapak lakukan ya. Kemudian jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, apa yang Bapak lakukan sosialisasi tersebut itu Bapak beri peringkat berapa atas keberhasilan tentang penyuluhan Ya, yang tersebut? sudah saya lakukan Bu ya. Iya. Kalau saya ambil rank dari 1 sampai 10 ya, mungkin 8 Bu lah ya. 8 ya. Karena saya juga menyadari ya
dari 36 siswa tidak pasti adalah 1-2 orang mah yang masih usia kayak gitu ya. Saya juga mungkin tidak sempurna sampai nilai 10, 8 lah mungkin Bu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Peringkat 8 itu udah cukup tinggi berarti ya. Berarti Bapak udah dibilang berhasil dalam melakukan metode tersebut ya Pak ya. Selanjutnya, Ya, apa saja sih rencana Bapak yang akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya agar tadi itu keadaan fasilitas di sekolah Bapak itu terpenuhi dengan baik, Pak? oh ya Bu, saya akan koordinasi lah Bu ya. Koordinasi selain tadi saya sosialisasi dengan murid, saya juga koordinasi juga dengan orang tua, saya koordinasi juga dengan pihak-pihak lain agar dapat meningkatkan rasa kepemilikan ini ya pada siswa ya Bu ya. Jadi agar bisa meningkatkan saya ingin anak ini tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi gitu ya Bu ya. Saya ingin membuat anak ini sadar gitu ya. Jadi akhirnya saya tentunya harus berkolaborasi Bu, bukan hanya siswa saja, untuk kolaborasi dengan pihak-pihak terkait Bu. Oke. Kalau menurut Bapak, siapa saja sih yang bisa membantu Bapak itu dalam melaksanakan rencana Bapak tersebut? Ya, yang bisa membantu ya tentunya saya akan koordinasi dengan orang tua, koordinasi dengan kasih sarana, koordinasi dengan kesiswaan, atau mungkin kalau perlu saya akan koordinasi dengan kepala sekolah langsung Bu. Oke. Kira-kira berapa lama nih waktu yang Bapak perlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut atau merencanakan kegiatan tersebut? Ya kira-kira semingguan lah Bu, semingguan. Misalnya ya. Oke. Nah, kapan nih rencana itu dilaksanakan, Pak? Secepatnya Bu lah, mungkin kalau bisa besok saya mulai Bu. Ya, besok saya mulai lah. Wah, luar biasa sekali ya semangat Pak Yuki. Ya, Bu. Kemudian nih Pak Yuki, saya mau tanya nih, komitmen apa yang dilakukan agar rencana Bapak ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan atau kendala? Saya yang jelas Bu ya, saya akan konsisten Bu melakukan sosialisasi ini, bukan hanya besok saja, mungkin berkesinambungan agar kesadaran anak semakin bagus ya. Saya juga konsisten juga akan melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Oh, begitu ya Pak ya. Kemudian baik ya Pak Yuki, ada nggak sih dukungan dari pihak lain yang yang Bapak butuhkan? Ya tentunya Bu, dukungannya dari selain dari Wakasek, kemudian kepala sekolah, orang tua, saya juga butuh dukungan dari rekan kerja saya Bu, rekan-rekan sejawat saya, agar melakukan hal yang sama, karena tentu saja saya tidak akan bisa bekerja sendirian dalam hal seperti ini Bu. Baiklah Bapak, semoga rencana yang Bapak harapkan itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak nih perasaan Bapak setelah kita berbincang barusan? Alhamdulillah Bu, lega Bu, saya dapat jalan keluarnya ya. Selain dari permasalahan yang saya ungkapkan, membuat saya secara hati saya semakin tenang gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga dapat penyelesaian dari permasalahan saya ini Bu. Terima kasih Bu ya.
Alhamdulillah, syukur kalau begitu Bapak. Apakah ada hal yang lain yang akan Bapak sampaikan nih? Untuk yang harus saya sampaikan mungkin eh, cukup Bu ya, karena saya sudah dapat jawaban juga dari permasalahan saya ya. Dan mudah-mudahan saya tidak ada masalah Bu. Jadi tidak ada lagi yang harus ya kita bicarakan. Syukur-syukur kita kalau ke depannya ngobrol-ngobrol santai saja lah gitu ya. Iya, Gitu Bu betul ya. sekali. Cukup Bu kayaknya ini ya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Saya senang sekali bisa dapat mendengar cerita dari Bapak ya hari ini. Semoga bisa membantu, bisa menyelesaikan, bisa mendapat gambaran dari permasalahan Bapak yang Bapak alami hari ini, gitu Pak ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa terrealisasi Bu. Sama-sama Pak Yuki. Saya tunggu kabar baiknya Pak ya dari rencana Bapak ya. Semoga berjalan dengan sukses ya. Amin, amin Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Mangga Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.